Puji Tuhan, selamat pagi saudara, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita pagi hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita masih ada dalam kitab Amsal. Saudara, kita tahu bersama bahwa perlu kita ketahui, maksud saya bahwa kitab Amsal, inti dari kitab Amsal ini ialah untuk mengajarkan bahwa pengetahuan yang tidak disertai dengan takut akan Tuhan merupakan suatu hal yang tidak berguna. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kitab Amsal ini, inti kitab Amsal ini ialah mengajarkan kita bahwa pengetahuan yang tidak disertai dengan takut akan Tuhan merupakan suatu hal yang tidak berguna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo adalah penulis dari kitab Amsal ini. Kita tahu bersama kisah Salomo, orang yang paling berhikmat di dunia ini. Tidak ada yang terdahulu atau yang akan terkemudian yang lebih berhikmat daripada Salomo. Karena apa saudara? Karena Salomo pada awalnya dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan tanya sama Salomo, apa yang kau inginkan? Salomo meminta hikmat. Sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo dengan berlimpah-limpah saudara. Dan ia peroleh karena ia adalah orang yang takut akan Tuhan. Walau pada akhirnya ia mengecewakan hati Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita perhatikan dalam Amsal yang ke-9 ayat yang ke-10. Ayat pokok kita, Amsal 9 ayatnya yang ke-10, bagian A saja kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Salomo dapat hikmat karena apa? Karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Tadi inti kitab Amsal dikatakan bahwa pengetahuan tanpa disertai takut akan Tuhan sama sekali tidak berguna. Merupakan suatu hal yang sia-sia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat kesempatan hari ini kita akan belajar bersama bahwa betapa pentingnya hikmat kita harus peroleh dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Hikmat penting kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Dengan apa? Firman Tuhan jelas sampaikan kepada kita bahwa milikilah hati yang takut akan Tuhan. Milikilah hati yang takut akan Tuhan. Karena itu adalah permulaan hikmat. Bahkan kalau kita baca Amsal saudara di awal, pasal-pasal awal, di sana berbicara tentang hikmat saudara. Ada di sana dikatakan faedah hikmat, berkat dari hikmat dan nasihat untuk kita mencari hikmat. Yang pertama tadi faedah hikmat. Apa faedah saat kita memperoleh hikmat sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan? Kita perhatikan dalam Amsal pasal yang kedua. Amsal pasal yang kedua, sebenarnya satu perikop ini saudara, ini penting bagi kita. Tapi saya ambil ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 saja saudara. Apa faedah saat kita memiliki hikmat dalam diri kita? Perhatikan pasal 2 yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Faedahnya ialah, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Tadi dikatakan bahwa kita harus memiliki hikmat. Dan apa faedahnya saat kita sudah memiliki hikmat? Maka kita akan mengerti tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang kejujuran. Dan bahkan jalan yang baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, begitu pentingnya hikmat kita miliki sebagai orang-orang percaya. Dan selanjutnya saudara, apa berkat yang bisa kita terima saat kita sudah diberikan hikmat oleh Tuhan? Di pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Di sana judul perikop sudah jelas dikatakan bahwa berkat dari hikmat. Sebenarnya sama seperti pasal yang kedua. Ini harusnya satu perikop, tapi saya ambil singkatnya saja di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Berkat saat saya dan saudara kita sama-sama hidup dalam hikmatnya Tuhan, maka apa yang kita peroleh, apa berkat yang kita peroleh? Ialah berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya, perhatikan, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Baru disambung di ayat yang ke-15, ke-16 di sana dikatakan ia lebih berharga daripada permata, umur panjang ada di tangan kanannya dan sebagainya.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, betapa banyaknya berkat saat kita hidup di dalam hikmat-Nya Tuhan. Dan selanjutnya, singkat saja, Amsal setelah ia memberikan kita penjelasan bahwa ada faedah dari hikmat dan kemudian ada berkat saat kita hidup dalam hikmat Tuhan. Dan kemudian pasalnya yang keempat dijelaskan lagi di sana bahwa dengan judul perikop nasihat untuk mencari hikmat. Tidak bosan-bosan Amsal kembali terus ingatkan kita, mari kita mau cari hikmat, kita mau tuntun hikmat itu. Biar hidup kita penuh dengan hikmat Tuhan. Ayat yang kelima, pasal 4 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia dan maka engkau akan dijaganya. Betapa beruntungnya kita orang-orang percaya saat kita hidup di dalam hikmat Tuhan. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama kembali menyadari bahwa di dalam hidup kita perlu dipenuhi oleh hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat berbeda dengan ilmu pengetahuan dan keahlian saudara. Orang yang berpendidikan tinggi belum tentu memiliki hikmat, karena hikmat hanya dapat diperoleh apabila kita takut akan Tuhan. Seperti ayat pokok kita tadi, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, biarlah boleh memberkati saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kami perlukan